Hari ini kalau mau lihat hari Minggu itu sudah sangat singkat ya. Kemarin kita baru beribadah, hari ini kita sudah beribadah. Firman Tuhan mengatakan bahwa akhir zaman nanti waktunya akan dipersingkat dan saudara, dan kita bersyukur kalau hari ini kita boleh punya waktu, kita boleh punya kesempatan untuk datang di tempat ini menyenangkan hati Bapak Yahweh. Karena hari ini tidak akan kembali lagi seperti demikian. Minggu depan sudah tanggal 30 Oktober ya. Tidak lagi tanggal 23 seperti hari ini. Nah, puji Tuhan, kembali kita akan diberkati dengan firman Bapak Yahweh. Saudara, mari sama-sama kita akan belajar dalam kitab Kejadian. Kita akan baca dalam kitab Kejadian pasalnya yang keempat. Kita akan bacakan ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang kelima. Kejadian pasal 4 ayat yang pertama sampai ayatnya yang kelima. Untuk menghormati firman Tuhan yang kitab Kejadian kitab pertama, pasti cepat kita mudah apa ya. Kalau di Ezra dan lain-lain pasti sudah mencari-cari dulu. Puji Tuhan, mari kita akan membacakan secara bersama-sama kitab Kejadian 4 ayat yang pertama sampai ayat yang kelima dengan perikop Kain dan Habel. Kita akan bacakan secara bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus mulai. Dan Adam bersetubuh dengan Hawa istrinya dan mengandunglah dia, lalu melahirkan Kain, dan berkatalah dia, aku telah memperoleh seorang pria dari Yahweh. Dan dia menambah dengan melahirkan adik baginya, yaitu Habel. Dan Habel menjadi pemelihara kawanan domba, dan Kain menjadi penggarap tanah. Dan terjadilah pada hari-hari terakhir, Kain membawa dari hasil tanah itu suatu persembahan bagi Yahweh. Dan Habel ia sendiri juga membawa dari yang seluruh kawanan dombanya, dan dari yang tampung-tampung. Dan Yahweh berkenan kepada Habel dan pada persembahannya, dan kepada Kain dan pada persembahannya dia tidak berkenan. Dan Kain menjadi sangat besar dan wajahnya menjadi muram. Katakan amin. Puji nama Tuhan, silakan duduk. Bapak yang memberkati kehidupan saya dengan saudara. Firman Tuhan pada pagi hari ini kita belajar dan berbagi ya dalam kitab Kejadian berbagi Kain dan Habel. Saya pernah menyampaikan firman Tuhan tentang Kain dan Habel, tetapi dengan versi iri hati pada waktu itu. Dan saat ini saya mendapat lagi suatu rahasia dari kebenaran firman Tuhan tentang Kain dan Habel dalam versi ibadah. Ada saudara, kita tahu bahwa manusia pertama yaitu Adam dan Hawa, mereka mempunyai 2 orang anak, Kain dan Habel. Ini semua kita pasti tahu, terkenal. Siapa orang tua dari Kain dan Habel? Semua pasti rata-rata bisa jawab ya, pasti Adam. Kalau yang saya tahu jawab itu memang sudah keterlaluan, dia punya pemalas baca firman Tuhan. Tapi rata-rata semua pasti tahu. Dan pada pagi hari ini kita akan belajar ada suatu rahasia yang terkandung dari firman Tuhan yang telah kita baca saat ini tentang Kain dan Habel. Sini firman Tuhan berkata, dan Adam bersetubuh dengan Hawa istrinya dan mengandunglah dia, lalu melahirkan Kain, dan berkatalah dia, aku telah memperoleh seorang pria dari Yahweh. Dan dia menambah dengan melahirkan adik baginya, yaitu Habel. Dan Habel menjadi pemelihara kawanan domba, dan Kain menjadi penggarap tanah. Kain menjadi seorang petani, dan Habel menjadi seorang gembala kambing domba. Sini kita melihat 2 pribadi, 2 sisi orang. 2 pribadi ini mereka adalah anak dari Adam dan Hawa. Dan saya tahu Adam dan Hawa itu mereka diciptakan langsung. Adam diciptakan langsung dari tangan Bapak Yahweh sendiri, dan dia sangat dekat dengan Bapak Yahweh. Dia ada di Taman Eden, dia dipelihara dengan anugerah Bapak Yahweh. Dan tapi karena kelicikan daripada iblis dan bapak ular, dia satu bersama dengan istrinya dan mereka diusir dari Taman Eden. Tetapi walaupun mereka telah berbuat kejahatan atau melarang perintah Bapak Yahweh, mereka diusir karena konsekuensi mereka, tetapi tetap kasih Bapak Yahweh nyata dalam kehidupan mereka. Bapak Yahweh bukan pakaian dari daunnya, dibuat sendiri pakaian oleh Bapak Yahweh, dan mereka dipakaikan pakaian dan mereka bisa keluar. Tetapi waktu mereka keluar dari Taman Eden,
Eden, Bapak Yahweh tidak tinggalkan mereka begitu saja, sehingga mereka boleh memiliki keturunan, yaitu Kain dan Habel. Dan anak-anak mereka ini, Kain dan Habel ini, mereka memiliki suatu pekerjaan. Kain sebagai petani dan Habel gembala kambing domba. Saya percaya jemaat Tuhan semua di tempat ini telah pasti sering kali baca cerita tentang Kain dan Habel ini. Dan sini kita akan menarik suatu rahasia daripada pribadi Kain dan Habel. Saya mendapati dari firman Tuhan ini bagaimana tentang pribadi Kain dan Habel ini ada ciri-ciri orang yang beribadah kepada Bapa Yahweh di awal-awal mula. Dan saudara, Kain dan Habel ini melambangkan gereja Tuhan di akhir zaman. Kain dan Habel ini merupakan pribadi atau gereja Tuhan yang datang kepada Bapa Yahweh. Kita semua tahu dari kedua pribadi ini kita dapati Habel dia memberikan persembahan kepada Bapa Yahweh. Kain juga bukan dia memberikan. Mereka sama-sama mempersembahkan korban kepada Bapa Yahweh. Habel dia memberikan persembahan itu ternaknya yang tangguh yang terbaik. Dan saya percaya Kain pun juga dia akan diajar oleh Adam dan Hawa untuk boleh mengasihi Bapa Yahweh, dan pasti dia akan memberikan juga yang terbaik dari hasil pertaniannya itu. Tetapi firman Tuhan mencatat dari kedua pribadi ini persembahan mereka diberikan kepada Bapa Yahweh, tetapi yang Bapa Yahweh lebih berkenan adalah punya Habel, sedangkan punya Kain tidak. Kita semua pasti tidak tahu apa yang menjadi alasan kenapa Bapa Yahweh tidak dapat menerima apa yang menjadi pilihan daripada persembahan daripada Kain, ya. Pasti semua akan berikan yang terbaik karena itu persembahan kepada Bapa Yahweh. Tetapi sini kita melihat bahwa Bapa Yahweh hanya berkenan apa yang menjadi persembahan daripada Habel. Bukan karena Habel punya ini adalah sebuah kambing yang montok atau yang bagus. Dan saya percaya Kain pun akan berikan yang terbaik. Tapi dikatakan sini bahwa Tuhan lihat hati dari kedua pribadi ini. Tuhan lihat hati dari kedua pribadi ini yang Kain dan Habel. Di waktu mereka mempersembahkan sesuatu kepada Bapa Yahweh, sehingga posisi hati mereka, kehidupan mereka lah yang dinilai oleh Bapa Yahweh, bukan persembahan mereka. Dan saudara, dan saat ini firman Tuhan datang di masa dengan saudara, kita belajar dari dua pribadi ini. Dan dua pribadi ini kita belajar bahwa setiap orang yang datang beribadah kepada Bapa Yahweh, setiap umat Tuhan yang beribadah kepada Tuhan di setiap hari Minggu dalam gereja Tuhan, tidak semuanya hati mereka tertuju kepada Tuhan. Dan saudara, bukti daripada Kain dan Habel, mereka mempersembahkan kepada Bapa Yahweh, tetapi hati Kain lainnya, hati Kain tidak condong kepada Tuhan. Hati Kain tidak sungguh-sungguh, sehingga Tuhan katakan dia tidak mengenakan persembahan Kain. Tetapi Habel dia mempersembahkan, hatinya terpaut kepada Bapa Yahweh, hatinya condong kepada Bapa Yahweh, sehingga Bapa Yahweh mengenakan apa yang menjadi persembahannya. Jemaat Tuhan, umat Tuhan, orang Kristen kebanyakan datang beribadah ada sebagai rutinitas karena terdaftar dalam salah satu gereja, ada jadwal untuk ibadah setiap hari Minggu, pasti datang pergi beribadah. Tetapi pertanyaannya, apakah setiap datang beribadah hati kita condong kepada Bapa Yahweh? Waktu kita di rumah kita beribadah, Bapa Yahweh, aku mau pergi beribadah, Bapa Yahweh kuduskan, aku mau memberikan yang terbaik. Di ibadah cuma yang paling tinggi 3 jam, tetapi hati kita seringkali tidak condong kepada Bapa Yahweh. Dan saudara, kita tidak memberikan semua yang terbaik untuk Bapa Yahweh. Tadi telah saya katakan bahwa setiap tempat ibadah tidak semua hatinya itu berpaut kepada Bapa Yahweh. Dan saudara, sehingga ada orang juga yang datang ibadah kosong, pulang pun kosong. Ada orang juga datang beribadah diisi dengan firman Tuhan, tetapi pulang juga. Waktu di rumah, masalah datang, pergumulan datang, down atau patah semangat. Saya dapati beberapa hal bahwa ada tempat ibadah itu tidak semua berpaut kepada Tuhan. Pada waktu orang dengar firman Tuhan, tidak juga semuanya fokus kepada firman Tuhan. Tetapi pagi hari yang indah ini Tuhan datang dengan firman-Nya menegur berbahasa dengan saudara. Mari saudara, waktu kita beribadah kepada Tuhan, hati kita condongkan kepada Tuhan. Hanya karena saat ini kita tidak lihat Tuhan secara jasmani,
Maka seringkali kita menjadi pribadi yang acuh tak acuh, ada saudara. Kita beribadah, datang beribadah saja. Seringkali di tempat ibadah juga kita cuma main-main handphone. Saya mau bersaksi ya tentang handphone. Saya pernah duduk dengan suami saya waktu kami dua duduk di meja ya. Terus saya bicara dengan dia, tetapi dia cuma main handphone. Artinya jujur saya juga ini orang ini, saya bicara dengan dia cuma main handphone. Memang dia jawab, tetapi matanya tertuju kepada handphone. Dia jawab. Terus saya dalam hati orang, saya pribadi saja walaupun cuma suami, saya rasa dia tidak menghargai saya ya. Terus saya buat status, yang jauh dari dekat, yang dekat jadi jauh karena HP. Ada saudara? Orang kalau sudah kan HP, pasangannya pun seringkali dia tidak hiraukan. Kalau di sini ada pejabat pemerintah kekasih ucapan, ada yang datang membutuhkan ibu sama dalam ruangan, otomatis kalau dia berbicara dia punya HP pasti dalam tas. Apalagi waktu dengar firman Tuhan, main HP ya. Tapi bagi hari ini Tuhan datang dalam firman-Nya, mari dua pribadi Kain dan Habil. Pribadi Habil diterima persembahannya karena dia memberikan bukan cuma persembahan kawanan domba, tetapi hatinya itu dia berikan sepenuhnya kepada Bapa Yahweh sehingga dia dihindarkan. Umat Tuhan yang di tempat ini, firman Tuhan datang keras bagi kita saat ini. Tuhan, ada saudara, kita memberikan supaya ibadah kita ini diberkati Tuhan. Saya percaya ibadah kita diberkati, walaupun sebagian kecil tidak menghargai hadirat Tuhan, tapi masih ada sebagian besar yang Tuhan. Ada saudara, walaupun sebagian kecil yang segera datang hanya bercerita main HP, tapi ada sebagian besar yang mau hatinya itu bertaut kepada Tuhan, sehingga Tuhan melihat hal demikian. Ada saudara, sehingga pada pagi hari ini kedua pribadi menjadi contoh dalam kehidupan saya dengan saudara. Bahwa sesungguhnya kalau datang kepada Tuhan, berikan yang terbaik untuk Bapa di surga, supaya Tuhan akan memberkati kehidupan saya dengan saudara. Tetap diberitahukan berkat bukan cuma berupa uang, kita sehat itu berkat saudara, berkat yang sangat besar. Dan kita mari sama-sama buka dalam kitab Pengkhotbah. Pengkhotbah pada pasalnya yang keempat. Saya akan bacakan pada ayatnya yang ke-7. Ayatnya yang ke-17. Pengkhotbah 5 ayat yang pertama. Jagalah langkahmu seperti ketika engkau pergi ke bait Elohim, bahkan mendekat untuk mendengarkan lebih dari pemberian kurban orang-orang bodoh, karena mereka tidak menyadari bahwa mereka berbuat jahat. Dalam kitab Pengkhotbah dikatakan bahwa datang beribadah mendekat kepada Tuhan itu adalah hal yang baik. Bukan cuma persembahan saudara yang dituntut oleh Tuhan. Karena persembahan ini untuk pekerjaan Tuhan di kota Ambon, bukan untuk kehadiran saudara. Itu semua adalah secara jasmani, tetapi yang Tuhan tuntut hati saya dan saudara benar-benar tepat beribadah kepada Tuhan. Kalau kita beribadah kepada Tuhan, Tuhan inginkan semua yang kita miliki kita fokuskan kepada Tuhan. Dan saudara, hati kita, pikiran kita, kehidupan kita, semuanya kita beribadah kepada Tuhan. Seringkali anak-anak muda katakan, oh kalau ibadah itu nanti orang tua saja yang harus dilakukan Tuhan. Anak-anak muda pada waktu firman Tuhan keluar, apalagi yang seringkali melayani, pemain tambur seringkali keluar pas firman Tuhan waktu untuk makan. Ingat saudara, pelayannya kalau pas firman Tuhan, apapun ibadah dan awal sampai akhir harus selesai baru bisa keluar ya. Di gereja yang sana banyak orang beribadah, mereka beribadah duduk tenang. Seringkali tapi kita ini ibadah yang memang waktu punya penyembahan, kita menyembah nama Tuhan yang sesungguhnya. Tetapi seringkali kita menjadi pribadi yang cuek, acuh-acuh saja, gak menghargai hadirat Tuhan. Keluar masuk, pergi ke sana ke Indomaret, cari firman Tuhan, keluar makan. Ini juga bagi anak-anak muda peringatannya. Suka di neraka sana, jadi sana bukan cuma hanya orang tua saja di akhir sana, di alam sana.
bukan cuma orang tua yang yakini, sampai pada anak-anak sekolah minggu pun yang telah mengerti kebenaran itu yakini. Ada saudara, sehingga buat anak-anak muda jangan pikir saya ini masih muda, jadi berbuat saja firman Tuhan dalam kitab Pengkhotbah. Silakan kalian hidup dengan masa muda kalian, tapi ingat ada suatunya, hukuman Tuhan juga berlaku, ada hari kehukuman. Jadi berikan yang terbaik untuk Tuhan di masa muda. Pada waktu beribadah ibadah dengan sungguh-sungguh, bukan cuma ibadah raya saja kelihatan harus sungguh-sungguh. Terus pada waktu ibadah pemuda main-main, jangan ya. Pada waktu ibadah pemuda, apalagi ibu gembala tidak hadir. Walaupun ibu gembala tidak hadir, ada Tuhan Bapa Yahweh sebagai gembala yang agungnya. Setiap ibadah apapun, kita harus beribadah dengan sungguh-sungguh, supaya ibadah kita berkenan kepada Bapa Yahweh seperti pribadi Habil yang mempersembahkan persembahan dan dia dikenal oleh Tuhan. Dalam kitab Yesaya pasal yang 29 juga ayat yang ke-13, saudara kita akan lihat. Yesaya 29 ayat ke-13, dan Tuhan berfirman, oleh karena bangsa ini mendekat dengan mulutnya dan mereka menghormati aku dengan bibirnya, tetapi hatinya menjauh dariku, dan rasa takutnya kepadaku adalah perintah yang diajarkan manusia. Itu bukan cuma kepada orang lain, kita pun di tempat ini ada saudara. Tuhan ingatkan kita punya takut kepada Bapa Yahweh adalah takut yang benar-benar dari dasar hati. Beribadah bukan cuma hanya pujian kita berikan kepada Bapa Yahweh, tapi benar-benar kita mau beribadah kepada Bapa Yahweh dengan sungguh-sungguh, berikan yang terbaik yang kita miliki ya. Selama kita masih diberi kesempatan hidup, mari kita berikan yang terbaik untuk Tuhan. Kita beribadah kepada Bapa di surga dengan sungguh-sungguh, supaya setiap ibadah yang kita berikan kepada Bapa Yahweh itu diberkati oleh Bapa Yahweh dan Bapa Yahweh berkenannya. Masalahnya hanya karena Bapa Yahweh tidak hadir di tempat ini ya, secara jasmani ada saudara. Kalau dia hadir saat ini secara jasmani dengan kemuliaannya, orang semua pasti akan ketakutan. Ada saudara, semua kita akan ketakutan. Pada benda punya cahaya saja langsung bisa ada yang pingsan karena terlalu kudus. Karena kita hanya melihat Bapa Yahweh iman kita saja. Ada saudara dalam tempat ini iman Bapa Yahweh ada. Iman kita yang mengatakan bahwa Bapa Yahweh ada di tempat di dalam ibadah kita ini. Ada saudara? Karena rata-rata kita cuma tidak ada karunia penglihatan, cuma ibu beberapa orang saja. Tapi kita tidak melihat karunia penglihatan. Iman kita mengatakan Bapa Yahweh hadir di tempat ini. Dan kalau kita baru ini kita punya iman Bapa Yahweh hadir, maka beribadah kepada Bapa Yahweh dengan penuh takut kepada Bapa Yahweh dan saudara. Sungguh-sungguh kepada Bapa Yahweh. Kita bisa tahu ada yang datang beribadah kepada Tuhan, waktu menyembah Tuhan, barulah pujian pertama saja dia sudah merasakan kebaikan Bapa Yahweh, pasti dia akan meneteskan air mata. Apalagi waktu dalam penyembahan, dia akan merasakan hadirat. Kalau dia sungguh-sungguh merasakan hadirat Bapa Yahweh, pasti dia terus akan jamah hatinya, dan dia pasti menyembah. Orang yang merasakan hadirat Bapa Yahweh otomatis dia akan menangis ya, karena dia merasakan bahwa pertolongan Bapa Yahweh itu terlalu luar biasa. Tapi ada juga yang hanya menyembah biasa-biasa saja, angin pun merasa biasa. Karena apa? Karena merasa biasa saja dalam setiap ibadah. Bahkan ada juga kesempatan waktu penyembahan, waktu yang terindah untuk tidur itu didapati ya. Kenapa saya katakan bahwa tidak semua orang datang beribadah atau bilang firman Tuhan itu ada yang serius, ada yang tidak serius. Karena firman Tuhan dalam kitab Matius juga mengatakan demikian. Tuhan Yesus Hamasiah pada waktu dia melayani pekerjaan Bapa Yahweh di tengah-tengah dunia, dia berikan perumpamaan tentang benih. Kalau setiap ibadah semua orang fokus kepada Tuhan, tidak mungkin Tuhan Yesus Hamasiah berikan perumpamaan tentang benih. Dia berkata ada firman Tuhan itu jatuh di tanah yang baik, tanah yang berbatu-batu, tanah yang penuh semak duri, ada yang jatuh di pinggiran jalan. Tidak semua firman Tuhan itu tertanam dalam hati setiap orang yang datang beribadah kepada Bapa Yahweh. Tidak semua.
Tetapi pagi hari yang kita ini firman Tuhan datang bagi kita sedang saudara, mari kita beribadah dari awal pembukaan. Siapa punya pimpin pujian, siapa punya melayani firman. Karena kita tidak melihat pribadi mereka, tapi kita melihat bahwa Bapak yang hadir dan kehidupan mereka ada saudara. Waktu kita melayani Tuhan bukan karena saudara kita terindah, tapi kita melayani dengan kegagalan kita. Ingat, cuma manusia memuji cuma sampai di mana saudara? Hanya sampai ucapan itu bagus kan? Tepuk tangan saja. Itu pujian manusia yang kita dapati. Tapi kalau kita dipuji, kita diperhatikan, kita dikenal oleh Bapak yang itu luar biasa ada saudara. Sebelum kita orang meminta kepada Bapak Yahweh, otomatis apa yang kita perlukan pasti Bapak Yahweh adakan. Dalam kitab Yesaya 55 juga ada yang mengatakan bahwa carilah Tuhan, carilah Bapak Yahweh selama Ia berkenan ditemui. Saya percaya ibadah kita adalah ibadah yang sesuai firman Tuhan. Dan dengan iman saya katakan ibadah kita adalah ibadah yang berkenan kepada Bapak Yahweh. Kalau dengan iman kita katakan ibadah kita ini berkenan kepada Bapak Yahweh, mari kita persembahkan yang terbaik kepada Bapak Yahweh. Sekali lagi saya katakan, hanya masalahnya Bapak Yahweh yang hadir secara jasmani, tetapi rohnya ada di tempat ini. Dan dia tahu, walaupun dia ada di kerajaan surga, dia tahu hari ini jemaat Tuhan ada tempatnya memujinya. Dia tahu siapa yang serius, siapa yang setengah serius, siapa yang datang cuma hanya karena hari Minggu harus ke gereja. Tapi dia lihat tembus-tembus hati saya dengan saudara, ada saudara. Ibu gambarnya cuma melihat bentuk baju kita, warna baju kita, bentuk roman muka kita. Tapi bagaimana juga apa menjadi hati kita. Tetapi Bapak Yahweh tahu apa isi hati saya dengan saudara. Sehingga pagi hari yang indah ini, mungkin seringkali kita yang beribadah, anak-anak kita mengganggu. Saya secara pribadi, kalau saya melayani atau saya beribadah, kalau anak-anak mau mereka tinggal, saya tidak tinggal saja. Bukan berarti kita tidak mau bawa mereka beribadah. Tapi kalau saya mau beribadah, saya ingin fokus kepada Bapak Yahweh. Karena seringkali di hari Senin sampai Sabtu, pekerjaan rumah tangga, pekerjaan kehidupan kita seringkali menyita waktu kita, dan saudara, sehingga membuat kita beribadah kepada menyembah Tuhan pun, karena sisa dari kelelahan kita menyembah hanya sedikit, ada saudara. Tapi pada waktu jam ibadah, secara pribadi saya mau fokus kepada ibadah. Kalau bawa anak-anak saya kata waktu menyembah Tuhan sungguh-sungguh, air mata sudah jatuh. Ken keluar mama minum, aduh tidur lagi dan itu karena anak-anak kita mau marah pun tidak bisa ya saudara. Tapi kalau kita punya anak-anak yang sudah besar, kita anak di rumah kita bisa datang ibadah sendiri, ibadah minggu, ibadah cek-cek, kita datang ibadah sendiri, berikan yang terbaik untuk Tuhan. Waktu ibadah jangan dulu bercerita kalau tidak penting, fokus kepada Tuhan. Seperti Kain dan Habel, mereka sama-sama mempersembahkan kepada Tuhan, kepada Bapak Yahweh. Tapi hanya persembahan Habel yang diterima oleh Bapak Yahweh. Kita ada tempat kita beribadah, semua beribadah kepada Bapak Yahweh. Mari, biarlah hati kita condong kepada Bapak Yahweh sepenuhnya. Jangan pikir-pikir aduh hari Minggu, waktu yang terbaik untuk pergi pantai, ini khotbah paling lama. Sebuah bacaan saya lagi cuma terlambat untuk kasih tinggal babeta. Tidak. Tetapi hari Minggu kita berikan waktu kita untuk beribadah kepada Tuhan dan saudara. Kalau mungkin dulu ya kita untuk hari Minggu atau orang tidak yang kalau mau dibilang orang Kristen yang jalan beribadah, mereka pikir hari Minggu itu hari yang paling enak untuk tidur sampai selama sehari, hari yang paling enak untuk santai di pantai. Tetapi kita bersyukur ya, kita sadar hari Minggu adalah hari yang diciptakan Bapak Yahweh untuk kita pergi beribadah menyenangkan hatinya. Ada saudara? Karena pasti apalagi yang mereka bekerja Senin sampai Sabtu sudah bekerja di kantor, ibu-ibu rumah tangga pasti pulang juga lihat di rumah, otomatis untuk menyembah Tuhan pun waktunya pasti sudah sedikit kan? Sudah lelah menyembah Tuhan pasti tidak full. Tapi pada waktu saat hari Minggu masih tenaga full, masih kekuatan full, mungkin yang tadi masih baru ada makan full semua, berikan yang terbaik untuk Tuhan. Hari Minggu lagi, kalau mau dibilang anak-anak oke lah ya, seperti yang masih anak-anak SD. Tetapi yang sudah melayani, yang sudah remaja mari, jangan sejak firman Tuhan itu datang dengan mimi di luar sana makan. Pas doa firman Tuhan keluar langsung di Indomaret. Selesai ibadah saudara mau makan di mie Indomaret sampai malam pun tidak ada orang yang larang. Tapi jam ibadah berikan yang terbaik untuk Bapak Yahweh dulu ya.
Ibu gembala tidak mungkin marah orang. Orang mau keluar masuk pun dia tidak akan marah. Tetapi Bapak Yahweh tahu, Bapak Yahweh lihat hati saya dengan saudara. Kita ibarat cuma hanya 3 jam. Mari kita berikan yang terbaik untuk Bapak Yahweh. Sungguh-sungguh kepada Bapak Yahweh. Karena kita mari sama-sama buka dalam kitab Yakobus. Yakobus pada pasalnya yang kedua. Yakobus 2 ayat 19, saya akan bacakan firman Tuhan. Engkau pun percaya bahwa Elohim adalah Esa. Engkau melakukannya dengan baik. Roh-roh jahat pun percaya dan mereka gemetar. Ada saudara. Roh jahat tahu Bapak Yahweh itu ada dan berkuasa. Sehingga pun Bapak Yahweh hadir saja mereka mau dengar namanya, mereka sudah terpapar gemetar. Tetapi karena manusia ini terlalu spesial, diberi suatu keselamatan, akhirnya jadi pribadi yang pandang enteng. Ada saudara. Tidak ada di tempat datang beribadah di tempat ini gemetar, tidak ada ya. Kalau dia gemetar pasti di rumah, dia tetap boleh di rumah goyang. Tetapi tidak ada orang yang beribadah kepada tempat ini gemetar, ketakutan. Tidak, semua jalan santai. Main HP pun tidak ada kita gemetar waktu main handphone. Tidak serius beribadah pun tidak pernah kita gemetar. Tetapi pagi hari ini firman Tuhan datang di masa dengan saudara. Mari berikan yang terbaik pada waktu ibadah, seperti pribadi Kain dan Habil. Saya tidak tahu apa maksud Tuhan untuk menaruh firman Tuhan ada ya. Tetapi Tuhan menegur keras firman Tuhan ada di tempat ini. Dengan saya pribadi juga, waktu kita beribadah, mari kita berikan yang terbaik untuk Tuhan. Karena ada ibadah yang tidak dikenal oleh Tuhan. Terbukti firman Tuhan Kain dan Habil. Ada saudara, persembahan tidak diindahkan oleh Tuhan, tetapi persembahan Habil diindahkan oleh Tuhan, diterima. Berarti ada yang dari Tuhan terima. Tuhan ada di tempat ini. Tuhan terlalu sayang orang. Ada saudara, Tuhan terlalu mengasihi kebebasan dengan saudara, sehingga Tuhan datang dengan firman-Nya. Walaupun orang sedikit, orang dapat hidup dengan jari, tapi marilah kita menjadi pribadi yang benar-benar berbahagia kepada Bapak Yahweh. Kita menjadi pribadi yang benar-benar menyenangkan hati Bapak Yahweh, seperti pribadi Daud. Walaupun dia telah berbuat dosa, tetapi Tuhan sangat mengasihi. Berbagi saya dengan saudara juga di tempat ini. Mari kita bersama dengan saudara, pada akhirnya kita akan masing-masing diperhadapkan dengan pengadilannya Bapak Yahweh. Tidak mungkin keluarga Ishak, oh ini keluarga Ishak bawah, oh karena ibunya pelayan, bapaknya juga pelayan, dari anak-anaknya atau dosanya itu diskors. Tidak, masing-masing kita ada saudara. Kalau keluarga kita apa, oh ini keluarga kita apa, bukan karena istrinya pelayan terus diskors, dapat diskon, potongan dosa. Tidak, pribadi masing-masing ada saudara. Sehingga mari firman Tuhan datang pada kehidupan saya di pagi hari ini. Kalau kita punya rencana datang beribadah kepada Tuhan, tidak lebih dari 3 jam, kita berikan yang terbaik. Kalau saudara mau main-main atau mau santai-santai, lebih baik di rumah saja, enak-enak ya, makan seperti putar televisi, pasang AC atau air angin, angkat menikmati. Ada saudara. Tapi kalau saudara mau beribadah kepada Tuhan, datang kepada Bapak Yahweh beribadah di hari Minggu, jam-jam ibadah apapun, fokus kepada Tuhan, sungguh-sungguh kepada Tuhan. Mungkin ada anak-anak kita yang masih banyak membutuhkan perhatian, tidak masalah. Tapi yang penting hati kita ini berbaur kepada Tuhan, supaya Tuhan lihat hati saya dengan saudara. Ada saudara, pribadi daripada Kain dan Habil merupakan contoh kehidupan manusia. Bahwa sesungguhnya ada ibadah yang Tuhan terima, dan ada juga persembahan yang tidak diterima oleh Bapak Yahweh. Tapi saat ini pagi hari ini, umat Tuhan di tempat ini kita bersyukur kita ditegur oleh Bapak Yahweh, karena kita tahu kita dikasihi Bapak Yahweh. Bapak Yahweh tidak mau kita salah jalan. Bapak Yahweh mau kita ini melekat dengan Dia terus. Waktu kita salah kita ditegur, karena Bapak Yahweh tidak mau kita jauh dari Dia. Ada saudara, kalau Bapak Yahweh tidak mau kita
jauh dari Dia, mengapa kita mau jauhkan diri kita dari Bapa Yahweh? Kalau Bapa Yahweh Allah sayang hidup saudara-saudara, mengapa kita tidak sayang kepada Bapa di surga? Sehingga firman Tuhan pagi hari yang ini tidak panjang lebar lagi saya sampaikan sesuai keinginannya Bapa Yahweh. Mari sekali saya katakan, mari kita beribadah kepada Bapa Yahweh, berikan yang terbaik supaya ibadah kita, persembahan kita bikinan oleh Bapa Yahweh, bukan cuma untuk orang tua, sampai anak muda sekalipun. Kita ibadah, kita fokus sungguh-sungguh kepada Bapa Yahweh. Kita tundukkan kepala dan kita